will wedge myself in In the house? So, who wants to see a magic trick? Someone forgot Henley can fly. Hey, what's up guys? Bagaimanakah kabar kalian semua? Akankah kalian dikendaki dengan baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul No Yushimi ketiga yang dirilis pada tahun 2025. Setelah hampir 9 tahun menanti, akhirnya film yang kita nanti-nanti keluar juga. Namun ya sebenarnya gue gak terlalu excited banget, sebenarnya kayak flat aja lah ya dengan kemunculan film kali ini. Ya tapi karena bidang gue bukan reviewer film, kita skip aja masalah itu. Film kali ini sendiri masih akan berkisah kepada The Four Horsemen yang mendapatkan 3 member baru yang dimana mereka tuh masih muda-muda. Mereka semua akan mendapatkan sebuah misi untuk mengungkapkan sindikat kejahatan dari sebuah perusahaan yang sebenarnya kalau dipikir-pikir mereka nggak bakal bisa melakukan hal itu. Namun ini adalah The Four Horsemen, mereka akan menghalalkan segala cara dan juga trik-trik manipulasi lainnya. Dan bagaimanakah keseruan mereka dalam memberantas segala kejahatan yang berada di perusahaan itu? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa, intro dulu cuy. Di sebuah tempat, kita pun diperlihatkan beberapa poster dan juga stiker-stiker tempelan mengenai The Four Horsemen yang akan tampil lagi setelah sekian lama menghilang. Para penonton fanatik dan juga fans berat pun berbondong-bondong datang ke sana untuk memenuhi isi ruangan karena mereka udah lama nggak menonton aksi dari The Four Horsemen. That we'd run out of magic? Be amazed. And last appeared. But we are back! Nggak lama berselang, acara pun pada akhirnya segera dimulai, di mana member dari The Four Horsemen satu persatu dipanggil. Salah satunya ada Daniel, Merit, Jack, dan juga Henley. Di tengah kemeriahan acara itu, terdapat 3 orang yang bakal kita panggil aja, salah satunya bernama Pace dan kawan-kawannya adalah Pace and the Gang. Di mana mereka bertiga mengejek tentang penampilan The Four Horsemen, trik sulapnya yang murahan, dan lain-lain. Salah satu bartender bernama Charlie yang mendengar akan hal itu langsung memperingatkan mereka bertiga karena The Four Horsemen sendiri tak pernah bisa ditebak dan bisa aja mereka menjadi target berikutnya. Namun Pace and the Gang masih tetap ngeyel dan tak mau menarik perkataan mereka yang dimana mereka bertiga tanpa diduga diperhatikan oleh seorang wanita bernama Jun. Kembali ke The Four Horsemen, di mana mereka ini ternyata telah membagikan beberapa kartu kepada para penonton agar tak terlihat seperti skenario. Mereka pun memutuskan untuk mengacak tiap kartu yang didapatkan oleh para penonton. Setelah kartu yang didapatkan oleh para penonton diacak, dari situlah Daniel pun menunjuk salah satu orang random yang dimana jatuh kepada seorang wanita. Wanita itu pun disuruh untuk menyebutkan kartunya yang ternyata kartu dari wanita itu adalah As Diamond. Lagi dan lagi agar tak terlihat seperti settingan belakang. Dari situlah Daniel pun menyuruh para penonton untuk memberitahukan dirinya jikalau mendapatkan kartu yang sama seperti wanita tadi. Tiba-tiba dari belakang ternyata ada satu orang yang mendapatkan kartu yang sama seperti wanita yang tadi. Daniel pun menyuruh orang itu untuk naik ke atas panggung. Setelah naik ke atas panggung, Daniel pun menyuruh orang itu untuk memperkenalkan namanya, yang dimana orang itu bernama Bosco. Dari situlah Merit pun maju untuk melakukan trik berikutnya, yang dimana dengan cepat Merit langsung menghipnotis Bosco yang membuat Bosco pun langsung terdiam. Setelah itu Merit langsung memasukkan tubuh dari Henley, Daniel, Jack, dan juga dirinya sendiri ke dalam tubuh dari Bosco. Gak lama berselang, Bosco pun tersadar kembali, namun yang menggerakkan tubuh dari Bosco adalah The Four Horsemen. Para The Four Horsemen ganti-gantian menggerakkan tubuh dari Bosco. Lalu yang terakhir adalah Merit. Setelah Merit mengambil alih tubuh dari Bosco, Merit pun menatap semua para penonton. Merit lalu berkata, ada beberapa orang yang tadi meremehkan trik sulap mereka. Dia pun langsung menyebut identitas dari orang itu yang ternyata adalah Pace and the Gang. Dengan sangat mudahnya, Merit pun langsung mengungkapkan segala kebusukan dari Pace, yaitu Pace merupakan seseorang yang memiliki perusahaan di bidang kripto namun dia melakukan penipuan dengan banyak orang. Tentu aja karena nggak ada bukti, Pace pun langsung menyangkal akan hal itu, namun Merit masih bersikukuh dia tahu segalanya tentang Pace dan langsung menyebutkan nomor rekening luar negerinya.
Pace tentu saja sedikit ketar-ketir mendengar akan hal itu hingga gak lama berselang Merit pun mengeluarkan HP milik Pace and the Gang dan gak lama kemudian tubuh dari Bosko diambil kembali oleh Daniel. Daniel langsung melempar HP-HP itu kepada para penonton karena HP itu sendiri gak penting bagi dirinya dan gak lama berselang para The Four Horsemen pun keluar dari tubuhnya si Bosko. Henley lalu menyuruh Bosko untuk turun dari atas panggung. Setelah itu The Four Horsemen pun kembali melanjutkan trik sulapnya dengan menyuruh para penonton untuk melihat kartu yang telah didapatkan oleh mereka masing-masing. Daniel lalu menyuruh mereka untuk membasahkan kartu yang mereka pegang dan setelah dibasahkan kartu itu pun mengeluarkan sebuah kata-kata unik. Di mana kata-kata unik itu sendiri bukanlah sebuah sembarang kata-kata biasa melainkan sebuah kata-kata kunci untuk masuk ke wallet kriptonya milik si Pace. Lalu Jack dan juga Henley pun berkata kepada para penonton, tunggu apa lagi, kalian bisa mengambil beberapa pun yang kalian inginkan dari wallet kriptonya milik si Pace. Setelah itu, tiba-tiba beberapa penonton berteriak, mereka berhasil mendapatkan $1.000, $3.000, $10.000 dari wallet kriptonya milik si Pace. Dan setelah akan hal itu, The Four Horsemen pun menutup pertunjukannya dan lalu menghilang. Ace of diamonds. Ace of diamonds, okay. Sleep. Who wants to see a magic trick? Oh, is this real gold? Ask your friends. They just done their part to close the wealth gap. Someone forgot Henley can fly. $1,000 bucks. 50,000. Tiba-tiba sirine polisi pun berbunyi yang mengakibatkan para penonton langsung pada cabut dari tempat itu. Namun Pace yang gak terima naik ke atas panggung dan berusaha mencari The Four Horsemen. Akan tetapi dia hanya menemukan beberapa proyektor hologram dan juga plastik perantara hologram itu. Dari kejauhan nampaknya masih ada seseorang yang berada di tempat itu, di mana orang itu sendiri sedang memperhatikan Pace yang nampaknya sedang putus asa akibat duitnya telah habis. Dan inilah, sekarang kau melihatku, sekarang kau tidak. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Charlie, Jun, dan juga Bosko yang ternyata mereka bertiga ini bekerja sama untuk melakukan aksi tadi. Masing-masing dari mereka ternyata memiliki rencana yang sangat penting, yaitu Charlie yang ternyata merupakan seorang penyusun rencana dan juga memikirkan tentang apa yang terjadi di kedepannya. Jun sebagai seorang pencuri yang akan mencuri apapun untuk melaksanakan misi mereka ke depannya. Dan yang terakhir adalah Bosko yang dimana Bosko ini sebagai aktor utama pengalih perhatian juga. Mereka lalu kembali ke markas mereka yang ternyata berada di sebuah apartemen terbengkalai dan menarik sebuah tirai di mana tirai itu sendiri merupakan sebuah tirai manipulasi. Dan di tempat inilah mereka pun merencanakan segalanya, dimulai menargetkan Pace, membuat hologram The Four Horsemen dan hal-hal lainnya. Jadi selama ini yang kita lihat tuh nggak ada The Four Horsemen, melainkan semua hanyalah trik Charlie, Jun, dan juga Bosko. Di saat Charlie akan mematikan salah satu hologram milik si Daniel, tanpa diduga ternyata Daniel yang asli ada di sana. Tentu saja kedatangan dari Daniel sendiri mengagetkan mereka bertiga, di mana mereka ini nggak expect Daniel ada di sana. Ternyata orang misterius yang sebelumnya memperhatikan Pace di saat Pace sedang frustasi adalah Daniel itu sendiri. Daniel pun juga mengapresiasi tentang trik sulap yang dilakukan oleh mereka bertiga. Namun ada yang Daniel nggak suka dari Charlie, Jun, dan juga Bosko karena mereka bertiga membawa embel-embel dari The Four Horsemen di dalam trik mereka itu sendiri. Daniel langsung menutamakan kedatangan dirinya yang dimana dia diutus langsung oleh DI untuk datang ke sini dengan melalui sebuah kartu untuk bekerja sama dengan mereka bertiga. Tentu saja Bosko pun sedikit kesal dengan kedatangan Daniel. Terlebih lagi si Daniel ucuk-ucuk datang untuk bekerja sama dengan mereka, dimana Bosko tuh nggak mau. Daniel lalu menjelaskan bahwasannya DI nggak bakal sembarangan mengirim dirinya ke sini karena mungkin ada sebuah misi besar yang harus mereka lakukan. Mungkin misi kali ini sendiri adalah sebuah misi untuk merubah dunia. Mendengar akan hal itu pun Bosko langsung setuju dan pada akhirnya mau bekerja sama setelah diyakinkan oleh teman-temannya. I'm sorry. Did you say the eye? Yeah, AI. This card arrived at my apartment 3 weeks ago. Better than anything you have ever seen. Crushing it. You're crushing it? You're stealing a little money from some crypto, bro. What's the trick? Beralih di Afrika Selatan, lebih tepatnya di sebuah daerah bernama Limpopo, terdapat sebuah perusahaan tambang besar bernama Thunderbird.
Perusahaan besar itu dipimpin oleh seorang wanita bernama Veronica Vanderbilt, agar gampang kita panggil dia aja Veronica. Di mana di sebuah ruangan, Veronica nampaknya sedang mengadakan sebuah rapat dengan para bawahannya. Di tengah meja rapat itu, ternyata banyak sekali berlian di sana, yang dimana ukuran dari berlian itu adalah 35 karat atau masing-masing berharga 3 juta dolar. Nampaknya rapat itu sendiri semakin memanas ketika salah satu bawahan dari Veronica menjelaskan jikalau mereka menaikkan harga dari berlian, harga itu sendiri akan dapatnya menciptakan sebuah invasi dan juga ketidakseimbangan ekonomi. Namun Veronica yang mendengar akan hal itu nampaknya tak senang kepada bawahannya. Dia pun menyuruh bawahannya untuk menjulurkan lidahnya. Bawahannya yang takut pun menjulurkan lidahnya, dan lidah itu pun ditaruhkan sebuah berlian, lalu berlian itu disuruh disimpan di dalam mulutnya sampai rapat ini kelar. Semua hal itu dikarenakan Veronica sendiri nggak peduli tentang apa yang terjadi di luar sana. Yang dia pedulikan hanyalah satu, yaitu keuntungan, dan kedua adalah perusahaan yang ditinggalkan oleh sang ayah, yaitu perusahaan ini. Jadi tujuan dari segala tujuan rapat ini dibuat adalah Veronica memerintahkan bawahannya untuk bagaimanapun caranya menaikkan harga berlian. Really? The AWDC, it's 3 million, but to William, great diamond mines. Should I undercut our profits or should I choose prices? No. Beralih ke belahan dunia lainnya, lebih tepatnya di Belgia, di mana Daniel, Charlie, June, dan juga Bosco berada di sana. Daniel langsung menjelaskan tentang misi mereka kali ini yang diutus oleh DI, di mana mereka hanya memiliki waktu 3 hari untuk merencanakan ini semua. Lalu Daniel pun membuka sebuah majalah yang ternyata tagline dari majalah itu menampilkan sebuah berlian yang bernama Heart Diamond. Di mana Heart Diamond merupakan sebuah berlian yang sangat bersejarah di bumi kita tercinta ini dan hanya dimiliki oleh sebuah perusahaan bernama Vanderbilt. Selama bertahun-tahun, perusahaan itu sendiri menyembunyikan berlian ini di sebuah gurun Sahara dan juga sebuah berangkas rahasia, makanya nggak ada seorang pun yang tahu keberadaan dari berlian itu. Untuk merayakan keberhasilan mereka dalam menambang berlian yang cukup banyak di Afrika Selatan, mereka untuk pertama kalinya setelah sekian tahun lamanya akan menampilkan berlian ini. Namun perusahaan Vanderbilt akan menampilkan berlian ini cuma dalam waktu 3 hari aja, jadi mereka hanya memiliki kesempatan di salah satu hari itu untuk mencuri berlian ini, karena tentu saja kesempatan ini nggak bakal datang 2 kali. Charlie lalu menanyakan kenapa DI menyuruh mereka untuk mencuri berlian itu susah-susah, hingga pada akhirnya Daniel pun menjelaskan bahwasannya Peter Vanderbilt dan juga anaknya yaitu Veronica Vanderbilt, mereka berdua ini terlibat dalam suatu indikasi melakukan pencucian uang. Walau ayah dari Veronica yaitu Peter Vanderbilt telah meninggal, sekarang udah diteruskan oleh anaknya yaitu si Veronica itu sendiri. Veronica melakukan pencucian uang kepada penjual narkoba, penjual senjata, dan bahkan pejabat korup. Atau dengan bahasa yang gampang kita pahami, Veronica sendiri melakukan sebuah pencucian uang dan juga melakukan manipulasi harga berlian. Jadi DI kemungkinan besar mengutus mereka untuk mengambil berlian itu demi merusak perekonomian perusahaan Vanderbilt. Jewel in history and the foundation of the Vanderbilt Mining Corporation. Access through a single elevator constantly monitored by armed guards. That diamond is being traveled here to establish credibility and to spur bidding at a private auction for the company's latest finds in 3 days' time. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Veronica yang sedang berdandan. Dia pun menyuruh tangan kanannya yang bernama Letabo untuk mengkonfirmasi kapan datangnya fotografer mereka. Setelah Letabo pergi untuk memastikan kapan jadwal dari fotografernya itu datang, tiba-tiba Veronica mendapatkan sebuah telepon anonim dari seseorang. Veronica lalu bertanya siapa ini, namun orang itu yang udah disamarkan suaranya menjelaskan dia memiliki banyak bukti tentang Veronica. Dimulai dari kejahatan dia yang dengan menggunakan berlian-berliannya untuk melakukan pencucian uang kepada penjual narkoba, penjual senjata, dan juga pejabat korup. Termasuk juga bukti yang paling parah adalah Veronica memalsukan harga dari berlian yang makin hari tuh makin mahal. Mendengar akan hal itu, Veronica pun rada sedikit panik karena tentu saja jika terbongkar, reputasi dia bakal hancur beserta juga dengan perusahaannya. Orang itu pun melakukan kesepakatan kepada Veronica, dia akan menyimpan segala rahasia tentang Veronica, namun gantinya Veronica harus menyerahkan Heart Diamond kepada dirinya. Tak cukup sampai di situ saja, orang itu pun menyuruh Veronica untuk membuka box di dekat bangkunya. Sesaat Veronica buka, ternyata terdapat sebuah boneka kecil di sana. Veronica diminta untuk mengingat tentang apa yang dia lakukan 15 tahun yang lalu. Namun Veronica masih defensif dengan berkata dia nggak melakukan apapun. Dia juga nggak melakukan kejahatan seperti apa yang diperkatakan oleh orang itu dan langsung mematikan teleponnya.
Tentu aja kalian penasaran kan apa sih yang sebenarnya terjadi? Mending kita langsung lanjutin dulu aja alurnya. Beralih di stasiun kereta, di mana kita ini diperlihatkan Jun dengan keahliannya berhasil menghapus nama Mark, yaitu fotografer yang ditunggu-tunggu oleh Veronica. Dan nama itu sendiri sekarang udah ditulis ulang oleh Bosco dan juga Charlie. Jadi mereka berdua lah yang nanti akan menjemput si fotografer. Nggak lama berselang si fotografer pun datang. Dari situlah Charlie dan juga si Bosco membawa si fotografer, di mana si Charlie berencana untuk menyuruh si Bosco menyamar menjadi si fotografer tersebut. Di malam harinya, pameran pun dimulai, di mana kita diperlihatkan Daniel yang dengan mudahnya masuk dalam pameran itu dan bertemu langsung dengan Veronica. Di sana, Daniel pun sedikit mengejek Veronica dengan berkata bahwasannya puluhan abad yang lalu sebenarnya berlian tuh nggak ada harganya. Namun setelah kedatangan keluarga dari Veronica, semuanya berubah. Di mana mereka terus menambang berlian di Afrika tanpa memperdulikan tempat dan juga lingkungan di sana. Terlebih lagi mereka selalu memanipulasi berlian tiap tahunnya. Dari situlah Veronica pun sedikit risih dengan kedatangan si Daniel. Terlebih lagi dia juga memancing sedikit tentang obrolannya dengan Daniel untuk memastikan akankah Daniel yang menelponnya tadi ataukah tidak. Akan tetapi setelah dipastikan ternyata bukanlah Daniel yang menelponnya tadi. Veronica pun langsung meninggalkan Daniel karena dia rasa Daniel bukanlah orang yang penting. Setelah itu Veronica pun langsung menghampiri sesi foto-fotonya, yang tanpa disadari oleh Veronica itu sendiri si Mark udah digantikan oleh Bosco. Foto-foto pun berjalan seperti biasanya, sampai si Bosco pun melakukan perannya. Dia berkata kepada Veronica akankah Veronica bisa memegang berliannya karena fotonya akan jauh lebih baik. Veronica pun menurut, dia pun memegang berliannya dan foto-foto pun kembali berjalan sampai tiba-tiba Jun pun datang mengacaukan situasi dan entah apa yang terjadi, namun nampaknya semua baik-baik saja. Beautiful. Yes. Hold it. And you, man, are far enough. I'll do my job. I don't take orders When it from you. comes to the heart, you listen to me. Get out. I can walk myself. Thank you. Mr. Schreiber, if you're all you purport to be, you should already have what you need. Setelah tahap foto-foto selesai, dari situlah berlian pun kembali dibawa menuju sebuah ruangan untuk dipamerkan. Begitu juga dengan Charlie, Jun, dan juga Bosco yang kembali mengganti pakaian mereka untuk merencanakan aksi berikutnya. Sementara di ruang pameran, semua mata tertuju kepada Veronica yang sedang menjelaskan berlian itu. Nggak lama kemudian, tiba-tiba Bosco pun muncul. Di mana Bosco yang bertugas sebagai pengalih perhatian, teriak-teriak seakan dirinya merupakan seorang aktivis gitu. Dia pun menolak adanya tambang berlian yang menghancurkan beberapa wilayah di Afrika. Dia pun naik ke sebuah tempat dan menghancurkan patung berlian. Yang of course, hal itu sendiri menarik semua pihak keamanan untuk menghampiri dirinya dan kesempatan itu sendiri diambil oleh Daniel. Daniel lalu mengeluarkan sedikit trik sulap miliknya untuk mengambil berlian yang berada di dalam kotak, namun tentu aja trik sulap itu gagal. Veronica pun langsung mengejek trik sulap si Daniel yang nampaknya sangat busuk, namun gak lama kemudian di saat Veronica mengambil berliannya yang masih berada di tangannya, tiba-tiba berlian itu meledak. Dengan sedikit-sedikit trik sulap miliknya, wala, tiba-tiba berlian pun berada di tangannya milik si Daniel. Menyadari ada sebuah pencurian berlian, pihak keamanan pun dikerahkan penuh untuk menangkap si Daniel. Namun untungnya ada Jack yang datang tepat waktu. Jack ternyata juga diutus oleh DI dengan menggunakan sebuah kartu untuk membantu si Daniel. Dari situlah mereka pun langsung melarikan diri dari tempat tersebut. Nggak lama berselang setelah mereka lari, ternyata di sana juga ada Henley yang turut membantu karena dia juga diutus oleh DI untuk membantu mereka. Kejar-kejaran pun terjadi kembali sampai ke atas rooftop, di mana di atas rooftop mereka pun lagi dan lagi sudah terkepung. Namun untungnya ada Merit yang ada di sana dan menghipnotis mereka semua dan dia juga diutus oleh DI. Tentu aja sekarang The Four Horsemen udah kembali kumpul. Mereka pun langsung ingin melarikan diri dari sana dengan menaiki helikopter yang telah disiapkan. Namun tiba-tiba, What are you doing here? Saving your ass. Henley Reeves? I had so many posters of you. We gotta go up. What is happening? Bullshit, bullshit, bullshit! The other people trying to escape! Come on, come on. Go! beberapa pihak kepolisian pun datang ke tempat itu. Namun apa yang mereka dapatkan? Yang tentu saja mereka dapatkan hanyalah sebuah keterlambatan. Di dalam ruangan itulah Veronica dan juga Letabo baru menyadari beberapa trik yang dilakukan oleh si Daniel and the gang. Mereka pun mulai merekayasakan semuanya.
Jadi awalnya di saat sesi foto sedang berlangsung, Jun yang sedang mengacau, kesempatan itu diambil oleh Charlie untuk menukar tempat asli dari berliannya. Dengan tempat berlian yang sudah mereka siapkan, berlian yang asli pun ditaruh ke tempat berlian yang telah mereka siapkan, dan dari situlah berlian itu diganti dengan berlian yang palsu. Di saat Bosco sedang mengacau menjadi aktivis-aktivisan, kesempatan itu diambil oleh Charlie dengan menggunakan remote-nya mengeluarkan berlian yang asli. Berlian itu pun berhasil ditangkap oleh Jun dan dilemparkan kepada Charlie, dan semua orang pun gak bakal engeh karena di sana berserakan banget batu es yang dijatuhkan oleh Bosco. Setelah dipegang oleh Charlie, berlian itu pun diberikan kepada Daniel dan dari situlah semua trik pun berjalan. Diamonds are forever. Di sebuah kapal yang akan melarikan diri, di saat itulah The Four Horsemen pun reunian kembali setelah sekian lama tak bertemu. Merritt lalu menanyakan kepada Daniel siapakah anak-anak yang dibawa oleh dirinya. Daniel pun memperkenalkan nama ketiga anak itu kepada The Four Horsemen. Setelah itu terungkaplah mengapa The Four Horsemen ini bubar karena ternyata mereka memiliki kehidupan mereka masing-masing. Dan bahkan si Henley tuh sedang hamil. Lalu gak lama kemudian Daniel ngejek Jack yang ditinggal Lula pergi di saat lagi sayang-sayangnya. Intinya mereka saling menyerang satu sama yang lain. Sampai di mana Merritt pun gak seneng dengan apa yang terjadi. Dia pun berencana untuk menepikan perahu dan akan pulang dengan melalui Uber. Begitu juga dengan Jack yang nampaknya muak dengan pertemuan mereka untuk yang kesekian kalinya ini. Dan di saat mereka akan pergi meninggalkan perahu itu, untungnya berhasil dicegah oleh Charlie, Jun, dan juga Bosco. Di mana Charlie mengatakan bahwasannya kalian adalah The Four Horsemen, yaitu idola dari kita bertiga. Kenapa kalian ingin pergi begitu saja melanggar perintah dari DI? Lagi juga apa sih sebenarnya masalah yang membuat mereka ini bubar dan gak mungkin masalah kehidupan mereka pribadi? Jack lalu jujur di sana bahwasannya masalah yang sebenarnya membuat The Four Horsemen itu bubar karena mereka melakukan sebuah kesalahan besar. Di saat DI mengutus mereka untuk membongkar praktek penjual belian senjata ilegal di Rusia, mereka tanpa sengaja melakukan sebuah kesalahan. Di mana akibat kesalahan yang mereka buat, Dylan tak akan pernah bisa keluar dari penjara di Rusia. Jadi itulah alasan mengapa The Four Horsemen saling menyalahkan satu sama lain jikalau mereka ini bertemu, ya tentu saja karena kesalahan mereka di masa lalu. Di saat mereka masih cekcok satu sama yang lain, Charlie pun meminta kartu mereka semua untuk dikumpulkan karena dia melihat sedikit kejanggalan di setiap kartu mereka. Bener aja di saat kartu para The Four Horsemen dikumpulkan, terdapat sebuah peta yang dimana Charlie pun langsung mengajak The Four Horsemen untuk ikut melanjutkan misi yang diberikan oleh DI. The Four Horsemen lalu saling menatap satu sama yang lain, di mana mereka pun mulai menggeser ego mereka demi melanjutkan misi yang sudah dikirim oleh DI. Can I see your card? Yeah. Wow. It's a map. Reveals itself when the horsemen are together. I can try to reschedule this gig. It's good to have you back. Thanks. Setelah itu, mereka pun menghampiri lokasi yang berada di kartu, di mana lokasi yang berada di kartu itu terdapatlah sebuah kastil yang bernama Rusilion. Setibanya di sana, mereka pun tak dapat bisa masuk karena ada sebuah pintu aneh yang menghalangi mereka dan pintu itu sendiri merupakan sebuah kode gitu. Jack si ahli pencuri dan juga pembobol pun maju untuk membuka tiap kode yang berada di pintu itu, namun sangat disayangkan dia gagal. Jun yang melihat Jack kewalahan, dia pun ikut maju membantu si Jack dan dengan menarik beberapa tuas dan juga dia menyadari pola dari pintu itu, dia pun berhasil membuka pintunya. If you've ever done an escape room, kinds of different puzzles, not just about locks and keys. Whoa. You might want to update your game, Jack. Lead the way. Setelah pintu itu terbuka, di dalamnya ternyata banyak banget alat-alat sulap kuno berada. Mereka pun terus berjalan sampai di mana langkah mereka terhenti karena jalan di depan mereka nampaknya dihalangin oleh sebuah rak buku gitu. Mereka pun lagi dan lagi harus memecahkan kode yang diberikan oleh DI, lalu sekarang giliran Charlie yang maju untuk memecahkan kode yang berada di sana. The ball should be here. 1584. What? The discovery of witchcraft. Useless? Di saat mereka tiba di dalam, mereka pun berkeliling sebentar sampai di mana mereka dikejutkan dengan kehadiran Thaddeus yang ternyata berada di sana karena dia juga diutus oleh DI.
Setelah sekian lama, mereka pun pada akhirnya bertemu kembali dengan Thaddeus. Mereka pun saling reunian. Thaddeus selalu meminta mereka semua untuk bekerja sama dengan dirinya, mencari apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh DI sampai membuat mereka semua tuh dikirim ke sini. Pasti ada suatu rahasia yang disembunyikan di ruangan ini, jadi mereka harus menemukannya. Mereka pun lalu berpencar dan membuat beberapa kelompok untuk mencari teka-teki tersebut. Di lain sisi, ternyata Veronica mengutus pihak kepolisian untuk melacak keberadaan The Four Horsemen dan juga antek-antekannya demi mendapatkan kembali berlian miliknya. Di dalam perjalanannya, tanpa diduga Veronica mendapatkan telepon anonim dari orang sebelumnya yang kali ini benar-benar mengancam Veronica. Dia pun menyuruh Veronica untuk segera mendapatkan Heart Diamond itu dan menyerahkannya kepada dirinya di Abu Dhabi nanti. Karena dia tahu perusahaan Thunderbird akan merilis mobil balap terbarunya dan akan mengikuti ajang balapan di sana. Dan itu adalah waktu yang cocok agar Veronica menyerahkan Heart Diamond kepada dirinya. Beralih kembali ke kastil, di mana kita diperlihatkan mereka semua yang udah membuat kelompok berusaha mencari jawaban dari DI. Masing-masing dari mereka menelusuri tiap ruangan yang berada di sana, sampai di mana Charlie dan juga Henley melihat sebuah keanehan di lukisan. Di saat Charlie meraba mata dari lukisan itu, ternyata di dalamnya ada sebuah berkas kuno gitu. Berkas itu sendiri ternyata merupakan sebuah berkas mengenai kejahatan dari keluarga Thunderbird di masa lalu. Whoa. Criminals. Which apparently includes Veronica's dad. Setelah membaca dan juga melihat seisi berkas itu, dari situlah Thaddeus pun menyimpulkan bahwasannya DI mengumpulkan mereka semua ke sini untuk mengungkap kebusukan dari keluarga Thunderbird. Karena mereka selama turun-temurun ternyata melakukan kerusakan, kehancuran, manipulasi berlian, dan hal-hal kejahatan lainnya. Terlebih lagi di saat si Bosco berusaha mencari tahu tentang keluarga Thunderbird di internet, dia pun mendapatkan sebuah fakta baru lagi. Yaitu sebuah rumor aneh di mana ibu dari Veronica tuh dibunuh dan selang seminggu kemudian pembantunya yang sedang mengendarai mobil dan di belakangnya ada adik dari Veronica tanpa diduga remnya blong dan mobil itu pun meledak. Nampaknya hal ini sendiri merupakan sebuah permainan kotor namun belum terungkap sampai sekarang dan entah ini asli ataukah tidak. Tiba-tiba sirine polisi pun berbunyi yang nampaknya para kepolisian udah menyadari keberadaan mereka berada di sana dan dari situlah Thaddeus pun berusaha menenangkan mereka semua dan menyuruh mereka untuk berpencar mencari jalan keluar. Pihak kepolisian sudah mulai masuk dan bahkan menobrak pintu depan di mana mereka semua pun berpencar untuk menangkap The Four Horsemen maupun Charlie, June, dan juga Bosco. Pihak kepolisian satu persatu berhasil menemukan The Four Horsemen maupun Charlie, June, dan juga Bosco di sebuah ruangan yang aneh-aneh gitu. Memanfaatkan ruangan yang mereka telah ketahui karena mereka udah berkeliling kastil ini sebelumnya, mereka pun langsung menggocek tiap polisi yang berhasil menciduk mereka. Adios, mon ami. Sorry. Namun sangat disayangkan, Thaddeus yang berencana untuk menjebak pihak kepolisian agar menangkap dirinya aja, namun pengorbanan itu diketahui oleh si Merit dan Merit berusaha mencegah akan hal itu. Akan tetapi, Merit tidak menyadari kalau Thaddeus ternyata hanya melakukan trik sulap semata dan dia pun berhasil melarikan diri walau dia tertembak. Karena Merit yang gak mau meninggalkan Thaddeus, dia pun terus menunggu yang pada akhirnya dia ditangkap bersama juga dengan Jack dan juga June. Teman-temannya yang pada berhasil selamat bertemu di lorong, di mana di sana mereka pun melihat Thaddeus yang nampaknya tengah sekarat dan menyuruh mereka untuk melanjutkan misi yang dikirim oleh DI. Thaddeus tak bisa ikut dengan teman-temannya yang lain karena tentu saja tembakan yang mengenai dirinya tuh tepat sekali di bagian dadanya dan hal itu sendiri tentu saja udah menjamin dia akan mati. Jadi dia meminta untuk teman-temannya yang lain segera pergi sebelum tempat mereka ini ketahuan oleh pihak kepolisian dan pada akhirnya teman-temannya pun terpaksa meninggalkan Thaddeus. Setelah berlari cukup jauh dan dirasa situasi sudah mulai aman, dari situlah Charlie pun berusaha mencari tahu di internet siapa yang ketangkep dan ditemukanlah fakta bahwasannya Merit, Jack, dan juga June telah tertangkap. Mendengar June tertangkap, Bosco yang menganggap June udah bukan dari teman lagi melainkan saudara, dia pun berencana untuk menyelamatkan June saat itu juga. Mendengar akan hal itu, Daniel pun berusaha mencegahnya karena jikalau Bosco tertangkap, masalah mereka tuh bakal double-double lagi dan semuanya tuh bakal menjadi rumit. Jadi mereka membutuhkan strategi terlebih dahulu dan mungkin untuk sekarang mereka harus mencari tempat persembunyian.
Beralih di kantor pihak kepolisian, kita pun diperlihatkan Merit yang nampaknya sedang diinterogasi oleh Veronica, di mana Veronica menanyakan di manakah berlian miliknya. Merit lalu enggan untuk menjawabnya dan membaca gerak-gerik tubuh dari Veronica. Dia pun menyadari bahwasannya adik dan juga ibu dari Veronica itu dibunuh oleh Veronica itu sendiri. Entah apa alasannya, Merit nggak tahu. Setelah membeberkan akan hal itu, Veronica nampaknya panik dan langsung pergi meninggalkan ruangan tersebut. Nggak lama berselang setelah kepergian dari Veronica, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang tertangkap, di mana nenek-nenek itu nampaknya memperhatikan tiap sel yang berada di sana. Di mana ternyata nenek-nenek itu bukanlah sembarang nenek-nenek biasa, melainkan dia adalah Lula yang sedang menyamar. I think I may have overdone it on the... Hi, Lula. A little birdie told me. Miss me? A lot. Oh, hello there, it's me, Lou. Setelah berhasil menyelamatkan Jack dan juga Merit, mereka pun kekurangan satu orang, yaitu Jun. Setelah dicari tahu, Jun berada di kantor polisi yang berada di depan, dan di saat itulah si Merit diperintahkan untuk menyelamatkan Jun. Karena Lula dan juga Jack harus mencuri mobil demi kendaraan mereka untuk cabut dari sini. Mendengar akan hal itu nggak ada pilihan lain lagi, Merit pun pergi ke kantor polisi depan dan menghajar beberapa polisi. Dibantu juga oleh Jun yang menyadari keberadaan Merit, mereka pun berhasil menghabisi beberapa polisi dan akan segera pergi dari sana. Namun kedatangan Letabo membuat semua rencana berantakan. Letabo juga nggak bisa sembarangan dihipnotis oleh Merit yang mengakibatkan Merit menyuruh Jun untuk pergi meninggalkan dirinya. Merit terlibat sedikit duel di sana, namun ketika Merit berhasil melumpuhkan Letabo, dia pun udah dikepung oleh pihak kepolisian karena tentu aja itu adalah kantor pihak kepolisian. Look and wonder why I whisper words that weaken your sleep. Easy does, s'il vous plaît. Mereka yang berhasil melarikan diri bertemu kembali dengan teman-teman mereka di tempat persembunyiannya, namun mereka membawa sedikit berita buruk, yaitu Merit kembali ditangkap. Charlie berusaha mencari tahu kemanakah Veronica akan pergi berikutnya, karena tentu saja Veronica akan membawa Merit kemanapun dia pergi. Setelah didapatkan, ternyata Veronica akan pergi ke Abu Dhabi, lebih tepatnya di Dubai, karena di sana Veronica akan melaksanakan balapan pertama perusahaan miliknya. Sekaligus juga meloncengkan mobil balap pertama milik perusahaan Thunderbird. Nggak pakai lama, mengetahui akan hal itu pun mereka langsung OTW saat itu juga dengan menaiki sebuah jet pribadi dan langsung merencanakan segala trik mereka di dalam pesawat. Singkat waktu di Abu Dhabi, kita pun diperlihatkan The Four Horsemen yang membuat sebuah video di mana video itu pun diedarkan luas di Dubai. Tentang kembalinya The Four Horsemen setelah sekian lama, mereka juga menyampaikan bahwasannya seminggu yang lalu mereka telah mencuri Heart Diamond dan sekarang berencana untuk mengembalikannya. Acara The Four Horsemen akan dimulai 2 jam lagi, jadi kalian semua dituntut untuk bersiap-siap. Entah apakah yang direncanakan oleh The Four Horsemen dan juga anggota barunya. Akankah mereka berencana untuk mengembalikan Heart Diamond itu ke Veronica ataukah tidak? Di lain sisi, kita pun diperlihatkan mereka semua yang udah berpencar menjalankan misi mereka masing-masing. Salah satunya Charlie, Jun, dan juga Bosco yang dimana mereka berada di tempat F1. Di sana ternyata juga ada Veronica yang sedang mempresentasikan mobil F1 terbaru milik perusahaannya yang akan diikutkan dalam ajang balapan F1 nanti. Di sisi yang bersamaan, ternyata Jun berhasil mendapatkan keycard milik manajer. Keycard itu sendiri diserahkan kepada Charlie dan Charlie menyerahkannya kepada Bosco. Dia pun meminta Bosco untuk segera beraksi karena sebentar lagi misi mereka akan segera dimulai. Sementara itu di tempat The Four Horsemen, ternyata mereka ini melakukan pertemuan dengan Veronica dan berencana untuk menukarkan Heart Diamond dengan si Merit. Pertukaran pun berjalan dengan normal, di mana Heart Diamond dicek terlebih dahulu keasliannya. Setelah dicek ternyata Heart Diamond itu benar-benar Heart Diamond yang asli dan Merit pun dibebaskan. Awalnya emang nggak ada apapun, sampai tiba-tiba... You did this. When I woke up this morning, there was only my horseman under lock and key. Ya, The Four Horsemen berhasil dikelabui dan bahkan dikurung di sebuah kapsul yang akan diisi berkala dengan pasir dan akan membunuh mereka secara perlahan.
Sementara di luar dengan menggunakan keycard yang sebelumnya dicuri oleh Jun, keycard itu sendiri dimanfaatkan oleh Bosco untuk menjalankan misinya yang ternyata dia mengambil mobil F1 milik perusahaan Thunderbird. Mobil itu pun pada akhirnya dibawa kebut-kebutan di jalan Abu Dhabi. Mengetahui akan hal itu, Veronica pun pada akhirnya meninggalkan The Four Horsemen yang terkurung. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk cepat mendapatkan mobil itu karena sebentar lagi balapan akan segera dimulai. Setelah menyuruh anak buahnya, dari situlah Veronica pun pada akhirnya bersiap untuk menemui orang penelpon anonim sebelumnya yang dikarenakan dia akan menyerahkan hard diamond kepada orang itu. Tentu saja reputasi dan juga nama bersih jauh lebih penting bagi Veronica dibandingkan hanya sebongkah berlian ini, karena jikalau reputasi dan juga nama bersihnya telah hancur, dia tak akan bisa membangun yang lebih dari ini. Di sisi yang bersamaan, Bosco yang masih kebut-kebutan di jalan pada akhirnya berhasil diberhentikan oleh pihak kepolisian yang telah berhasil mengepungnya, dan pada akhirnya Bosco pun tertangkap. The greatest driver in the world! No. We've got you surrounded. Put your hands up and don't move. You're under arrest. Thank you, gentlemen. Kembali kepada The Four Horsemen, di mana mereka ini masih kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan, sampai di mana salah satu dari mereka mengusulkan untuk mengisi ruangan ini dengan penuh air. Semua hal itu sendiri dikarenakan jikalau air bertemu dengan pasir akan membuat beban lebih kepada kotak yang mengurung mereka dan akan membuat kaca lebih gampang dipecahkan. Mereka pun berpikir bagaimana caranya mendapatkan air. Setelah melihat ke atas ternyata ada pipa air yang dengan cepat mereka pun bahu-membahu menghancurkan pipa air tersebut. Henley. Yes, I can hold my breath for 8 minutes. Way to go. All right, we got a show to catch. Sementara di sisi yang bersamaan, Bosco yang dimasukkan ke sebuah mobil polisi berhasil menghajar tiap polisi yang berada di sana dengan menggunakan trik-trik miliknya dan bahkan berhasil melarikan diri. Sementara itu beralih kembali kepada Veronica yang akan berjanjian dengan orang yang menginginkan sekali berlian itu, di mana berjanjiannya di tempat berangkas di mana berlian itu disimpan. Karena orang itu tahu semua tentang segala Veronica, termasuk di mana tempat Veronica menyimpan berlian itu. Singkat waktu, Veronica pun tiba di berangkas tempat diamond itu disimpan. Dia pun mengambil pistol salah satu security yang berjaga dan pada akhirnya turun ke lantai bawah. Dikarenakan orang misterius itu sudah menunggu di sana dan... Identity verified. You made it. Where's the evidence? Right here. I'm the evidence. Ternyata orang misterius yang selama ini menelpon si Veronica adalah si Charlie. Charlie lalu mengungkapkan bahwasannya dia ternyata adalah adik dari Veronica yang ternyata berhasil selamat dari ledakan mobil yang disebabkan oleh Veronica itu sendiri. Charlie mengungkapkan semuanya di sana, sekaligus juga insiden 15 tahun yang lalu, dan tentu saja si Veronica tak menyangkal semua hal itu. Memang dialah yang melakukan semuanya, hal itu sendiri karena dia pengen jadi orang satu-satunya yang berkuasa dalam perusahaan ayahnya, dan pada akhirnya melemparkan diamond itu kepada adiknya karena adiknya pantas mendapatkannya. Namun tiba-tiba... Take it. Bullet catch. Secara mengejutkan, Veronica ternyata menembak adiknya sendiri. Namun ternyata Charlie nggak mati, melainkan ini merupakan trik yang udah disiapkan oleh Charlie. Nggak terima akan hal itu, Veronica pun menembak Charlie berkali-kali yang ternyata pistol yang dipakai oleh Veronica tuh berisikan sebuah peluru kosong. Termasuk juga dengan tempat yang mereka pijakan sekarang, di mana ternyata mereka selama ini berada di atas panggung yang ditonton oleh banyaknya orang. Charlie lalu memperkenalkan dirinya kepada para hadirin bahwasannya dia merupakan anak kedua dari Peter Thunderbird dan dia jugalah merupakan orang yang selamat dalam insiden pembunuhan yang dilakukan oleh kakaknya sendiri. Sejak awal, Charlie menyimpan dendam yang sangat teramat kepada kakaknya akibat telah menghancurkan hidupnya. Dialah yang merencanakan ini semua dari awal sampai akhir.
Termasuk dari kartu yang diterima oleh para The Four Horsemen yang sebenarnya itu bukan dari DI, melainkan dari dirinya. Dengan bantuan Jun dan juga Bosco, mereka merencanakan segala hal ini sampai titik di mana ternyata rencananya berjalan sesuai rencana. Tapi tentu aja mereka nggak bakal bisa sampai sejauh ini kalau nggak ada bantuan dari The Four Horsemen, maksudnya The Five Horsemen. Alias dengan bahasa yang gampang kita pahami adalah kelima penunggang kuda. Mereka pun naik ke atas panggung dan pada akhirnya menyambut para penonton. Dari situlah The Five Horsemen pun menjelaskan mengenai trik yang mereka lakukan kepada Veronica, di mana mobil yang ditumpangi oleh Veronica tuh sebenarnya masuk ke dalam sebuah mobil box gitu. Setelah sampai di tempat penyimpanan berangkas dari berlian itu, ternyata cuma ada di parkiran belakang dan pandangan Veronica hanya dikaburkan dengan menggunakan pasir yang ditiupkan oleh kipas angin. Veronica masuk mengambil pistol dari security yang ternyata security itu sendiri adalah si Bosco yang sedang menyamar. Di saat Veronica masuk ke dalam lift itu sendiri didorong oleh Jun dan juga si Bosco dan pada akhirnya tiba di ruangan ini dan terjadilah mahakarya seperti ini. An act of Mother Nature is... The smoke and mirrors. that a gun isn't filled with blanks. The master of deception. You have to manipulate her reality. Setelah itu, Veronica pun langsung diringkus atas kejahatannya selama ini. Sementara Veronica diringkus, otomatis bakal ada kursi kosong di kepemimpinan perusahaan Thunderbird. Kursi kosong itu pasti bakal jatuh kepada Charlie sebagai hak waris dan Charlie akan memastikan akan membagi sebagian besar keuntungan dari perusahaan Thunderbird kepada orang-orang yang berada di Afrika Selatan karena mereka pasti mendapatkan dampak yang jauh lebih besar karena pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan Thunderbird. Itu juga lah tagline yang dimaksud oleh The Four Horsemen di awal, di mana mereka akan mengembalikan berlian-berlian itu ke orang aslinya, yaitu di Afrika. Dan keluarga penunggang kuda pun pada akhirnya pamitan di tempat tersebut. The world is full of illusions. Sure, every one of our illicit buyers. $2 extra left For all of you. Horseman crowds always leaving. Nice trick. And learn from the best. The horsemen! Unite! Beberapa hari pun berlalu, di mana mereka semua yang sedang berkumpul di markas milik Charlie, Jun, dan juga Bosco tiba-tiba mendapatkan sebuah paket. Paket itu ternyata nggak berasal dari siapapun. Setelah dibuka, ternyata paket itu sendiri berisikan sebuah pintu yang mirip banget di kastil sebelumnya. Mereka pun langsung memecahkan kode dari paket itu dan voila, ternyata keluarlah hologram Dylan yang mengatakan bahwasannya pasti kalian semua kaget dengan hal ini. Five Horsemen gak percaya ketika melihat akan hal itu, di mana seharusnya Dylan tuh di penjara. Dylan lalu menjelaskan di hologram itu, memang nampaknya seperti mustahil dia bisa menciptakan hologram ini, tapi dia nyatanya sekarang udah berada di luar. Semua memang terkadang terlihat seperti trik dan juga sebuah kejutan yang harus dipecahkan oleh mereka semua, terlebih lagi ketiga member baru The Horsemen yang mengaku-ngaku sebagai DI. DI sebenarnya nggak suka kepada mereka bertiga yang ternyata semena-mena membawa nama dirinya, namun DI menerima mereka sebagai anggota baru mereka. Dengan satu syarat dan juga sebuah konsekuensi bahwasannya mereka bertiga harus terlibat dalam misi berikutnya. Di kata-kata terakhirnya sebelum hologram itu mati, Dylan sangat bersyukur karena The Horsemen telah kembali dan ini hanyalah awalan bukanlah akhir. Dan No You See Me, No You Don't pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Gua sangat berterima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan juga like dan juga komentarnya kalau kalian suka dengan video kali ini. Ya udah, agar durasi tidak semakin panjang, gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar seperti Mang Editor dan lain-lainnya mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Hasta la vista, yang artinya apa tuh Bang Ju? Sampai jumpa lagi di next konten berikutnya dan bye-bye.